Gak nyangka banget sih untuk pertama kalinya bikin nastar hasilnya bisa seglowing dan seenak ini. Rasanya premium, lumer pas masuk mulut dan ngeprul kayak gini. Kalian juga wajib banget sih nyobain ini. Langsung aja kita buat. Untuk margarin dan butternya aku pakai 1:1. Masing-masing beratnya 125 gram. Lalu masukkan 3 butir kuning telur. Masukkan juga gula halus. Lalu aduk sampai tercampur rata. Aduknya nggak usah lama-lama ya. Cukup sampai menyatu dan rata kayak gini aja. Kalau sudah, kita masukkan susu bubuk, sedikit garam, dan juga tepung maizena. Untuk resep lengkapnya udah aku catat ya. Aduk lagi menggunakan whisk sampai tercampur rata. Ingat gak usah lama-lama, cukup rata aja. Kalau udah rata, sekarang saatnya kita masukkan tepung terigu protein rendah. Masukkannya bertahap, jangan lupa diayak dulu kayak tadi. Dan lebih baiknya juga gula halus, tepung maizena, dan susu bubuknya juga diayak dulu untuk memastikan tidak ada yang bergerindil. Nah, ini adonannya udah mulai agak berat, jadi aku uleni pakai tangan. Ciri adonan yang udah pas yaitu tidak ada lagi yang menempel di wadah dan tangan. Untuk lebih memastikan, kita ambil aja sedikit adonan dan dibulatkan kayak gini. Kalau bulatannya sudah mulus, itu berarti adonannya sudah pas. Sekarang tinggal kita bagi aja dengan sendok takar, atau kalau mau ditimbang juga boleh. 1 sendok takar ini ukurannya kurang lebih 7 gram. Kalau udah, boleh disimpan dulu di dalam kulkas atau langsung dibentuk kayak gini. Pipihkan adonan lalu masukkan selai nanas, rapihkan lalu bulatkan. Yang mau resep selai nanas, boleh cek video aku sebelumnya ya. Nah, kalau sudah selesai dibulatkan kayak gini, langsung aja kita panggang dan jangan lupa panaskan ovennya terlebih dahulu. Simpan sisa adonan di dalam kulkas agar konsistensi adonannya tetap terjaga. Panggang nastar di suhu rendah saja, dan menurut aku bagian yang paling tricky banget yaitu sesi memanggang. Pokoknya kalian harus kenali oven kalian masing-masing, karena nggak semua oven listrik itu sama suhunya. Contohnya kayak pemanggangan yang pertama ini, aku set di suhu 120, ternyata masih terlalu panas. Akhirnya adonan yang pertama ini ada yang melebar dikit dan langsung aja aku turunin suhunya di 100 derajat. Emang agak lain sih ini ovennya. Kalau kalian mau manggang boleh set di 130 dulu, tapi kalau misalkan kepanasan kayak punya aku ini, kalian bisa langsung turunin ke 100 derajat. Intinya harus kenali oven masing-masing. Lanjut, sekarang aku mau bikin olesan untuk nastarnya. Aku cuma pakai kuning telur yang disaring dan ditambahkan sedikit minyak. Langsung aja oles ke nastar yang sudah dingin. Untuk nastar, baiknya lakukan 2 kali pengolesan. Kalau olesan pertama sudah kering, gak ada yang nempel di tangan kayak gini, langsung aja oles untuk kedua kalinya. Tunggu olesan yang kedua ini kering, lalu boleh dipanggang lagi. Untuk pemanggangan kedua, aku hanya menggunakan api atas di suhu 100 derajat selama 10 menit. Oven yang aku pakai ini panasnya nggak stabil. Kalau dibiarkan lama, suhu panasnya itu akan lebih dari 100 derajat gitu. Jadi membuat olesan nastarnya ini sedikit pecah-pecah. Kalian bisa lihat sendiri lah ya. Tapi nggak apa-apa, kelihatannya masih lumayan cantik kayak gini kan ya. Nah, ini masih panas-panas, baru keluar dari oven, langsung aja aku kuas dengan kuas bersih, biar penampilannya itu lebih glowing kayak pakai skincare. Tunggu dingin dulu, baru boleh dimasukkan ke dalam toples ya. Alhamdulillah, ini nastarnya udah jadi, rasanya enak banget dan premium. Garing di luar, tapi pas masuk ke mulut dia langsung lumer. Pokoknya enak banget deh. Dan belum ada seminggu, ini udah habis duluan sama orang rumah, karena memang seenak itu. Wajib bikin untuk isian toples lebaran deh.